Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tuntunan Islam yang sangat jelas sekali agar kita senantiasa dapat menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mensyukuri setiap karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil, yang paling sederhana, yang paling ringan mungkin timbangannya, hingga nikmat-nikmat yang paling besar. Tentu lingkungan yang sehat, bersih, aman bagian dari nikmat yang begitu besar. Tanah yang subur, hutan yang begitu lebat adalah nikmat yang tentunya patut disyukuri oleh bangsa Indonesia. Mari kita cermati sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus perintahnya agar setiap karunia nikmat yang diberikan dalam bentuk lingkungan yang aman, sehat, subur bagi bangsa Indonesia ini, satu, dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan-tuntunan ajaran agama secara legal, dan kita dapat mensyukurinya sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Konsep taskhir, Allah memang menundukkan seluruh isi bumi untuk kita semua, untuk manusia. Namun di ayat yang lain Allah mengingatkan, huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menciptakan kita dari tanah, Allah Subhanahu wa taala, wasta'marakum fiha, dan memerintahkan kita untuk memakmurkannya. Secara garis besar jelas, lingkungan dengan segala kekayaan alam yang ada di Indonesia ini mari kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan batasan apa? Satu, sesuai dengan tuntunan-tuntunan ajaran syariat, dan yang kedua dengan semangat pembangunan. Memang dua standar yang harus kita seimbangkan. Di satu sisi kita dituntut untuk terus membangun, namun di sisi lain kita juga diarahkan agar senantiasa dapat melestarikannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah negeri Saba, konon negeri yang pernah dipimpin seorang ratu yang kemudian masuk Islam di tangan Nabi Sulaiman, bernama Ratu Balqis. Negeri Saba penuh dengan kemakmuran, tanahnya yang subur, hasil pertanian yang melimpah ruah. Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Ashur yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir, kalau ada siapapun yang melewati suatu jalan di negeri Saba, satu kampung antara San'a dan Hadramaut, wilayah Yaman, dia mententeng keranjang, tiba-tiba di ujung jalan keranjang itu sudah penuh dengan buah-buahan. Saking suburnya tanah pertanian dan perkebunan Sabak saat itu. Konon riwayat yang lain juga menyebutkan sampai tidak ditemukan serangga-serangga yang membahayakan manusia, saking bersihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan negeri Saba sebagai salah satu tamsil, perumpamaan. Laqad kana lakum fi
laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Negeri Sabah, bagi kalian semua ada satu ayat pertanda nikmat Allah yang maha besar. Jannatani an yamini wa shimal, dua kebun yang sangat subur. Setiap rumah kanan dan kirinya dipenuhi dengan tanaman-tanaman berbuah lebat dan sangat-sangat subur. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Kemudian Allah memerintahkan kepada penduduk negeri Sabah, makanlah, namun makanlah dari sebagian saja apa yang kami karuniakan kepada kalian. Sebagian, tidak seluruhnya harus dieksploitasi begitu saja. Setelah menikmati dan memanfaatkannya, washkurulah, iringi dengan rasa syukur. Yakin bahwasanya seluruh apa yang Anda nikmati di negeri ini, di bumi ini adalah karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Kemudian ayat ini ditutup baldatun thayyibatun ay lakum. Inilah negeri yang sangat subur untuk kalian. Wa rabbun ghafur, dan inilah Tuhan yang maha pengampun atas seluruh dosa yang kalian lakukan untuk kalian pula. Namun fa'aradu fa'arsalna alaihim sayyidal arim. Dalam sejarah kemudian penduduk negeri Sabah setelah ditinggal Ratu Balqis, perlahan mereka terkikis imannya, meninggalkan konsep kemaslahatan dan sudah tidak mau kembali mengakui nikmat itu, apalagi mensyukurinya. Akhirnya Allah pun mengirimkan banjir bandang yang disebut dengan banjir harim. Tentu adalah sebuah pelajaran bagi kita semua. Alam semesta memang disediakan untuk manusia, untuk kita manfaatkan dengan pembangunan-pembangunan. Namun Syekh Ali Jum'ah dalam bukunya Al-Bi'ah wal Hifadhu 'alaiha min manzurin islamiyyin, lingkungan dan bagaimana cara melestarikannya dari sudut pandang Islam, beliau menjelaskan bahwasanya di samping kita diperintahkan sebagai khalifah memakmurkan bumi, kita juga diperintahkan untuk melestarikannya. Di samping kita diperintahkan untuk mengeksploitasi kekayaan bumi, namun kita juga diperingatkan jangan sampai melakukan pengrusakan hingga melampaui batas-batas kebutuhan dan kemaslahatan. Maka di surat Al-Qasas sekali lagi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Yang pertama, gunakan kekayaan alam semesta dan seluruh kenikmatan di dunia untuk tujuan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, silahkan ambil sesuai dengan kebutuhan kita di dunia ini. Namun wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik sebaik mungkin sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan suka berbuat pengrusakan di atas bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tentu tidak menyukai orang-orang yang berbuat pengrusakan. Semoga khutbah singkat ini dapat kembali mengingatkan kita bagaimana Islam mengajarkan kepada kita dalam berinteraksi dalam konteks fikih ekologi, pemahaman kita terhadap alam semesta dan lingkungan, termasuk manusia bagian daripada lingkungan kita. Satu, kita memang diberi kesempatan untuk memanfaatkan alam ini, namun
ketentuannya harus senantiasa sesuai dengan apa yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Semisal dengan sangat sederhana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, ittaqu al-mala'in tsalas, menjaga kebersihan, berhati-hati ketika kita membuang kotoran. Satu, fil mawarid, di tempat-tempat di mana merupakan sumber penghidupan manusia. Yang kedua, qari'atit thariq, di ujung-ujung dan di tepi jalan yang sering dilewati manusia. Dan yang ketiga, wafil tilli, dan di tempat orang berteduh. Sebegitu perhatian baginda Rasulullah SAW terhadap lingkungan, dan tentunya ajaran-ajaran yang lain masih banyak. Dalam kesempatan ini tidak dapat kita sampaikan secara detail. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.